Sebab hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami yang kami andalkan di dalam hidup kami, yang kami perlu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Engkau ada di setiap musim hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, kami bersyukur. Sebab tangan Tuhan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Di dalam Engkau kami merasakan damai sejahtera. Sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami perlu Engkau. Di dalam kami mendengarkan firman-Mu, tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi terang di dalam jalan-jalan kami, yang terus menuntun hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan rasa takut dan khawatir. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 46. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Yeremia pasal 34 sampai pasal 36. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 4 ayat 2 sampai 3 demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut. Lalu dalam Mazmur 46 ayat 11 demikian firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 adalah salah satu pasal yang memberikan penghiburan dan kekuatan ketika hati kita dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Pemazmur menegaskan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Dengan latar belakang bangsa yang sering menghadapi perang, kekacauan, dan bencana, pemazmur mengingatkan bahwa rasa takut tidak boleh menguasai hati orang percaya. Ada dua hal penting yang perlu kita sadari tentang rasa takut dan khawatir. Yang pertama, rasa takut selalu ingin menjadi otoritas, ingin selalu memiliki otoritas. Ia ingin menguasai hati dan pikiran kita. Rasa takut berusaha mendikte langkah kita, menekankan iman kita, dan membuat kita kehilangan arah. Ketika rasa takut dibiarkan berakar, ia bisa membuat kita merasa seolah-olah Allah tidak lagi berdaulat. Inilah bahaya besar dari rasa takut. Ia ingin menjadi penguasa dalam hidup kita. Lalu yang kedua, rasa takut menginginkan kelegaan dengan segera. Rasa takut itu tidak sabar. Ia mendesak kita untuk mencari jalan pintas, solusi yang cepat, atau jawaban yang instan. Bila kita membiarkan rasa takut bertumbuh tanpa kendali, ia akan semakin membesar dan menelan ketenangan kita. Inilah sebabnya pemazmur menekankan pentingnya diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diam dan tenang bukan berarti pasif, melainkan sebuah sikap iman untuk menolak dikendalikan oleh rasa takut. Salah satu langkah pertama dalam memerangi rasa takut adalah memperlambat langkah kita. Dalam ketergesaan, kita mudah terjebak dalam kepanikan. Namun, ketika kita berhenti sejenak, berdiam di hadapan Allah, dan mengingat siapa Dia, rasa takut akan hilang kekuatannya. Tenanglah, itulah nasihat Allah bagi orang yang ketakutan. Dia bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi sebuah tindakan iman untuk mempercayai bahwa Allah tetap memegang kendali. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa takut bisa muncul dalam banyak bentuk. Rasa takut akan masa depan,
takut gagal, takut ditinggalkan, atau takut kehilangan sesuatu yang berharga. Tetapi Mazmur 46 mengingatkan bahwa di tengah gempa, badai, dan kekacauan sekalipun, Allah tetap teguh. Kota Allah tidak akan goyah, sebab Allah ada di dalamnya. Ini adalah janji bahwa hidup orang percaya selalu berada dalam genggaman tangannya. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Janganlah khawatir tentang hidupmu, dalam Matius 6 ayat 25. Kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup, malah menguras tenaga dan iman kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, hati kita mendapat damai sejahtera yang melampaui logika manusia. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah rasa takut sedang berusaha mengambil alih hati kita? Apakah kekhawatiran sedang mendesak kita untuk mengambil jalan pintas? Firman Tuhan berkata, diamlah, tenanglah di hadapan Allah. Ketika kita meluangkan waktu untuk berdiam dalam doa, merenungkan firman-Nya, dan menyadari kehadirannya, hati kita akan menemukan damai. Ketakutan tidak lagi berkuasa, karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Refleksi kita pada hari ini, mari hari ini kita belajar untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Izinkan firman-Nya menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ingatlah bahwa rasa takut akan terus mendesak, tetapi Allah lebih besar dari ketakutan itu. Dengan iman, kita bisa berkata bersama pemazmur, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam Mazmur 46 ayat 2. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami seringkali dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Ajar kami untuk berdiam di hadapan-Mu, mempercayai kuasa-Mu dan menolak dikendalikan oleh rasa takut. Biarlah damai sejahtera-Mu menguasai hati kami, sehingga kami boleh hidup dalam ketenangan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.